Anda kembali menyaksikan spesial program Property and Infrastructure Outlook dalam rangkuman Economic Outlook 2023 CNBC Indonesia bersama saya, Syafina Nasyar. Dan kita sudah masuk pada segmen terakhir. Tadi kita sudah berdiskusi bahwa optimisme untuk tahun 2023 tetap ada di tengah tantangan yang juga begitu banyak, mulai dari kenaikan material, suku bunga, lalu juga faktor-faktor pemberitaan lainnya. Tetapi memang optimisme itu masih akan terus ada sampai dengan 2023. Sekarang saya ingin tahu dari masing-masing narasumber, saya ingin mulai dari Pak Ridwan, bagaimana Anda melihat prospek properti sepanjang tahun 2023 ini, Pak? Silahkan Pak Ridwan. Saya kira prospeknya akan baik, apalagi ini menjelang 2024 ya, tahun politik. Saya kira setiap pemilihan presiden dan lain-lain uang tambah banyak kok di masyarakat. Uang tambah banyak di masyarakat meskipun berada di tahun pemilu. Kalau dari Pak Firman sendiri gimana Pak, properti di tahun pemilu ini Pak? Ya, di tahun 2023 ini saya setuju dengan Pak Ridwan ya. Karena di sisi lain juga pemerintah juga memang gencar juga untuk merealisasikan untuk rumah-rumah. Kenapa? Karena posisinya adalah dari sisi, kita lihat salah satu hal lah untuk masalah rumah subsidi ya. Di situ kuota mengenai rumah subsidi pun meningkat. Gitu. Jadi belum lagi untuk rumah-rumah yang non subsidi, belum lagi yang namanya insentif-insentif pemerintah terkait rumah non subsidi seperti PPNDTP yang di tahun 2022 itu sempat berjalan. Mungkin di tahun 2023 ini siapa tahu nanti akan ada perlakuan lagi. Jadi kalau menurut saya pribadi memang di tahun 2023 ini cukup bagus dengan kondisi yang ada, apalagi selepas pandemi ya. Pasca pandemi ini orang-orang akan lebih menggeliat lagi untuk memiliki rumah, terutama untuk rumah pertama. Oke, terutama untuk end user ataupun rumah pertama ya Pak ya. Saya ingin ke Pak Harigani, gimana Pak Harigani? Apakah properti masih akan resilient di 2023 dan masih bisa menyumbang cukup besar untuk PDB kita Pak? Ya, saya senada dengan rekan-rekan berdua nih. Jadi kita optimis tahun 2023 ini karena kenapa? Makroekonomi kita tidak resesi seperti negara-negara lain. Bank Dunia bahkan memprediksi kita itu hanya mungkin sedikit perlambatan gitu ya, tapi tidak resesi. Itu yang menjadi kabar baiknya. Kemudian kita lihat teman-teman pengembang itu masih berlomba-lomba melaunching proyeknya, artinya mereka tidak tanpa dasar ya kan, pasti ada alasan karena ada demand, ya kan. Akhir tahun kemarin ada survei demand itu naik tuh 16% indeks demand itu. Jadi memang ada demand maka mereka berani melaunching. Dan bahkan pameran-pameran properti itu ramai sekali. Saya keliling di seluruh Indonesia, mungkin pasca pandemi ini saya sudah hadir di 17 pameran properti yang dilakukan di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pasar sangat optimis begitu Mbak. Pasar sangat optimis dan ini sesuai juga dengan prediksi dari IMF, makroekonomi kita tidak akan resesi meski terjadi perlambatan tetapi tetap bisa tumbuh optimis. Dan besar harapan kita semoga properti dan juga infrastruktur yang ada di Indonesia bisa turut menunjang pengembangan yang sedang berjalan saat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Sekretaris Jenderal DPP Real Estate Indonesia Bapak Harigani sudah bergabung bersama kami. Wakil Ketua Umum DPP APRSI Bapak Firman Budiman, terima kasih Pak Firman. Dan juga Direktur Utama PT Pakuwon Jati Tbk Bapak Stefanus Ridwan. Terima kasih Pak Ridwan sudah hadir dalam spesial program Property and Infrastructure Outlook 2023. Dan dialog tadi sekaligus menjadi penutup spesial program Property and Infrastructure CNBC Indonesia dengan tema sektor infrastruktur dan properti penggerak roda ekonomi RI dalam rangkaian Economic Outlook 2023. Saksikan terus CNBC Indonesia di cnbcindonesia.com, Transvision Channel 805 dan saluran TV digital Channel 40 UHD untuk wilayah Jabodetabek dan juga Banten. Saya Syafina Nasyar pamit undur diri.